Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak dan Ibu serta jamaah semua yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan rutin kita dari dua kitab, yaitu Riyadhus Shalihin dalam kitab Ad-Da'awat dan Manhajus Salikin tentang sholat, di mana dari Riyadhus Shalihin kita akan bahas berbagai masalah tentang doa. Kali ini doa sulit terkabul dikarenakan seseorang meminta dengan tergesa-gesa. Dia katakan, saya sudah berdoa sekian lama namun belum juga dikabulkan doa tersebut. Sedangkan bahasan yang kedua dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di, kita masih melanjutkan tentang sujud sahwi. Kali ini kita lihat rincian sujud sahwi seperti pembahasan kemarin, ada karena penambahan, pengurangan dan ragu-ragu. Dan yang kita bahas adalah karena adanya penambahan atau pengurangan dalam sholat, sehingga di situ disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Baik, kita lihat hadis 1499 tentang masalah doa. Ini hadisnya kelanjutan masih dari Abu Hurairah, makanya Imam Nawawi mengatakan wa anhu tanpa menyebutkan nama sahabatnya. Monggo dibaca. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab tentang berbagai masalah doa. Asalkan tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Hadis 1499. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil muslimin la yazalu yustajabu li abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal istijalu qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku tetapi dia tidak mengabulkannya untukku, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, doa seorang muslim senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan hubungan keluarga, asalkan ia tidak tergesa-gesa. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah SAW bersabda, seorang berkata, sungguh aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, namun aku belum melihat dikabulkannya doaku. Maka ia pun merasa rugi atau putus asa ketika itu sehingga meninggalkan doa. Baik. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan bagi salah seorang di antara kalian, malam ya'jal, selama dia tidak ya'jal tergesa-gesa.
Yaitu bentuk tergesa-gesaannya bagaimana? Ia mengatakan ketika telah berdoa, qad da'autu rabbi, aku telah berdoa memohon kepada Rabbku, falam yastajib li, namun Allah tidak mengabulkannya, Rabbku tidak mengabulkannya kepadaku. Lafaz ini lafaz muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan la yazalu yustajabu lil abdi, senantiasa dikabulkan pada hamba. La yazal maknanya al-istimrar, yaitu terus menerus. Istilah dalam bahasa Arab la yazal, atau fi'il madhinya mazala, kemudian fi'il mudhari'nya jadi la yazalu, itu punya makna al-istimrar, terus menerus. Yustajabu dikabulkan lil abdi, pada hamba. Lil abdi di sini maknanya umum, yaitu siapa saja. Malam yad'u bi ismin, selama doanya bukan berisi dosa. Au qati'ati rahimin, selama bukan untuk memutus rahim, memutus hubungan rahim, hubungan dengan kerabat, silaturahim. Malam yasta'jil, selama juga doa tersebut tidak minta tergesa-gesa. Maka ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mal isti'jalu? Wahai Rasulullah, apa itu isti'jal? Apa itu isti'jal? Tergesa-gesa. Maka Rasul jawab, qad da'autu wa qad da'autu. Orang ini mengatakan ya, bahwa aku telah berdoa, falam ara yastajibu li, namun saya belum melihat hasilnya doa tadi. Fayastahsiru inda dzalik, lantas dia bosan dalam keadaan seperti itu, wa yad'u doa, sampai akhirnya dia memutuskan tidak berdoa lagi. Akhirnya dia putuskan untuk meninggalkan doa, tidak berdoa lagi. Sampai bosan, dia nunggu-nunggu doanya tidak diijabahi, lantas dia putuskan tidak berdoa lagi saat itu. Maka secara umum hadis ini dari Abu Hurairah menunjukkan tentang orang yang tergesa-gesa dalam doanya. Padahal asalnya setiap orang yang berdoa pada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabahi doanya. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis. Yang pertama, hadis ini jadi penyemangat bagi kita supaya rajin berdoa, karena doa itu intisari ibadah. Doa itu kata si Salim bin Id al-Hilali adalah lubbul ibadah. Lub itu intisari, pokoknya ibadah. Karena ibadah itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bahas tentang doa, doa itu punya dua makna, yaitu doa yang dimaksudkan adalah doa mas'alah, yang kedua adalah doa ibadah. Yang pertama itu adalah doa mas'alah, dan yang kedua adalah doa ibadah. Apa itu yang dimaksud doa mas'alah? Doa mas'alah itu doa yang berisi permintaan. Sedangkan yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah adalah doa yang di dalamnya berisi ibadah, di mana ia juga meminta pahala dari ibadahnya. Sifatnya sama, dua-duanya yaitu meminta. Yang satu doa masalah minta untuk diijabahi, minta untuk dikabulkan. Sedangkan doa ibadah kita minta pada Allah, dengan ibadah ini dapat ganjaran, dapat pahala. Doa masalah itu kita sebut dengan doa, sedangkan doa ibadah kita sebut dengan ibadah itu sendiri. Maka kalau Allah perintahkan kita itu untuk berdoa, maka maknanya doa tadi. Di situ berisi doa masalah, berarti kita disuruh minta pada Allah. Di situ juga berisi doa ibadah, berarti kita disuruh ibadah pada Allah. Seperti misalnya firman Allah dalam surat Al-Jin.
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu di dalamnya hanya untuk Allah saja. Fala tad'u, maka janganlah berdoa. Fala tad'u ma'allah, bersama dengan Allah, ahada, seorang pun. Di situ makna fala tad'u ada dua makna berarti. Maka janganlah meminta masalah, ya, meminta doa yang berisi masalah itu kepada selain Allah. Yang kedua maknanya adalah janganlah berdoa dengan doa ibadah. Berarti kita disuruh jangan beribadah kepada selain Allah. Sedangkan makna masjid di situ ada beberapa makna. Wa annal masajida lillah. Masjid yang pertama punya makna itu adalah bangunan masjid itu sendiri. Berarti dalam bangunan masjid tidak boleh berbuat syirik dengan doa masalah maupun doa ibadah. Makna kedua adalah a'dha'us sujud, yaitu anggota sujud. Ya, anggota sujud. Anggota yang kita gunakan untuk sujud. Situ ada dahi, ada dua telapak tangan, situ ada lutut, kemudian situ ada kaki. Dan makna sujud masjid lagi yang lainnya yang ketiga adalah al-ardu. Ya, Nabi SAW itu diberikan keistimewaan seluruh muka bumi ini boleh digunakan untuk sujud dan juga boleh digunakan untuk bersuci. Nah, untuk sujud ini itu namanya masjid juga. Maka seluruh muka bumi ini dapat disebut masjid. Kecuali tempat yang dilarang kita untuk sholat di situ, yaitu misalnya pekuburan atau tempat pemandian. Maka masjid di situ punya tiga makna. Ada bangunan masjid, ada di situ tempat anggota tubuh untuk sujud. Kemudian yang ketiga adalah seluruh muka bumi, ya, itu boleh digunakan untuk sujud. Maka kesimpulannya kalau disebut doa dua tadi, yaitu doa masalah nggak boleh, doa ibadah juga tidak boleh kepada selain Allah. Doa hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus yang kedua. Faedah hadis yang kedua, Allah menjamin akan mengabulkan doa seorang muslim. Nah, karena di dalam hadis disebutkan la yazalu yustajabu lil abdi. Akan senantiasa dikabulkan pada hamba. Berarti dapat jaminan dari Allah doa tadi terkabul. Terus faedah hadis yang ketiga, di antara sebab doa itu sulit diijabahi atau sulit terkabul adalah istijal atau tergesa-gesa. Doa yang mengandung dosa, merasa bosan atau letih dalam berdoa hingga meninggalkan doa. Baik, sini disebutkan oleh Syekh Salim ada tiga hal yang membuat berdasarkan hadis ini, ya, doa itu sulit terkabul. Yang pertama istijal, tergesa-gesa. Apa tadi bentuk ketergesa-gesaannya? Dia katakan, saya sudah berdoa ini, kok namun nggak dikabul-kabulkan juga. Kalimat dia, saya sudah berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan juga. Nah, itu namanya istijal. Yang kedua sebabnya adalah doanya itu mengandung dosa. Yang ketiga, dia merasa bosan atau merasa letih sampai meninggalkan doa. Nah, itu juga menyebabkan doa itu sulit terkabul. Padahal doa itu bisa terkabul dengan tiga kemungkinan. Nabi SAW pernah menyebutkan ini kepada para sahabat. Yang pertama, dikabulkan seperti yang diminta. Yang kedua, diselamatkan dari mudarat yang akan menimpa dirinya. Yang ini tidak dikabulkan, dia diselamatkan dari mudarat. Yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Ketika Nabi SAW menyebutkan tiga bentuk pengabulan ini, maka para sahabat itu menyatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, kami akan terus memperbanyak doa. Maka Nabi SAW katakan, Allahu Aktsar. Kalau begitu Allah itu akan terus memperbanyak, mengabulkan doa-doa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tanda kalau bisa jadi
Doa itu tidak terkabul dengan yang kita minta, namun Allah selamatkan dari mudarat. Mudarat ini bentuknya mungkin kita tidak tahu, namun itu sudah terwujud. Yang ini di cancel, diganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ini kamu selamat dari ini nih. Kita cuma mikir yang satu tujuan ini yaitu yang A, padahal nanti diganti dengan yang lebih baik daripada itu, terselamatkan dari mudarat, diganti dengan yang B. Yang B ini kita tidak pikirkan itu. Kalau ini pun tidak, A tidak jadi, B juga tidak, maka jadi simpanan di akhirat. Makanya para sahabat yakin sekali, kalau gitu doa kami itu enggak sia-sia dong. Kami akan terus memperbanyak doa kalau gitu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tadi jawab, Allahu Akbar. Kalau gitu Allah akan terus mengabulkan doa-doa kalian. Intinya doa itu tidak mungkin sia-sia. Ditambah lagi doa tadi kalau butuh waktu untuk pengabulan, ini timingnya nih lama nih ya. Sudah berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, belum terkabul juga 1 tahun, belum terkabul juga 2 tahun. Waktu yang lama tadi, ya, waktu yang lama tadi sampai doa itu terkabul, misalnya setelah 2 tahun atau 3 tahun itu baru terwujud, itu semua Allah itu beri ganjaran tuh. Itu sudah jadi ibadah tadi, yang tadi kita sebut intisari ibadah. Maka waktu yang berlalu lama sekali, itu akan dihitung tuh jadi pahala yang besar. Allah tahu keseriusan dia itu bagaimana. Dia tidak pernah jenuh, dia tidak pernah bosan, tidak pernah letih, berdoa terus. Itu tentu diganjar. Maka ada sesuatu yang tidak Allah berikan langsung, namun Allah beri penundaan tadi. Ada hikmah di balik itu. Ada beberapa kasus mungkin kita sudah alami seperti itu juga. Allah nggak kabulkan langsung, Allah pending dulu, berikan waktu dulu, biar dia itu bangun malam berdoa terus. Ya, biar nanti dia setiap ba'da sholat atau dia setiap antara azan iqamah dia berdoa terus. Kita nggak mikir yang ini nih, ada hikmah yang baik itu. Ya, akhirnya suatu waktu ketika dikabulkan, wah kita rasa bahagia sekali. Kita dapat kelapangan ketika itu. Happy-nya itu lebih luar biasa dibandingkan dengan dikabulkan langsung. Karena dia butuh waktu lama sekali. Ya, dibandingkan langsung dikabulkan, ini berdoa nih malam ini nih, besok dikabulkan. Itu keadaan happy-nya itu lebih besar ketika dikabulkannya itu lama sekali lantas terwujud. Kenyataan kita itu ketika ditunda pengabulan doa itu seperti itu. Rasa senangnya luar biasanya, alhamdulillah terkabul, alhamdulillah terkabul. Ya, penantian yang panjang tadi membuahkan dia itu bahagia, dia itu senang, dan tentu saja Allah kasih ganjaran yang melimpah. Dan ini mengajarkan pada kita sama tadi seperti disebutkan oleh Syekh Salim, bahwa jangan sampai merasa bosan atau letih dalam berdoa. Justru kalau kita itu bosan, justru kita merasa letih, itu yang membuat doa itu tidak diijabahi. Karena sebab itu, saya capek ini doa ini. Kok enggak juga dikabulkan nih? Saya letih banget doa, mohon terus capek. Nah, kalimat capek ini, letih ini, bosan ini yang membuat doa itu sulit terkabul. Maka jangan sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu. Harus banyak-banyak sabar terus. Maka menunjukkan juga kalau berdoa juga butuh kesabaran. Terus faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Tergesa-gesa itu mengakibatkan seseorang futur atau kurang semangat dan enggan berdoa. Nah, yang tadi dia katakan saya sudah berdoa, belum juga terkabul. Nah, itu namanya tergesa-gesa tadi. Akibatnya apa? Membuat orang itu futur. Sudahlah saya malas berdoa lagi. Membuat juga dirinya sudahlah, mending saya nggak berdoa sama sekali. Buang juga nggak terkabul. Nah, maka tergesa-gesa ini ya kita hilangkan, ganti dengan kesabaran. Dan yang namanya sabar itu yang tepat tidak ada batasnya. Jadi kalau ada di antara kita ngomong, maaf ya sabar itu ada batasnya loh. Nah, kamu lagi nggak sabar itu. Harusnya kalimatnya kamu ganti. Saya lagi nggak sabar. Nggak usah pakai kalimat-kalimat muter-muter sana sini gitu. Maaf ya, saya ini emosi banget sama kamu ini. Sabar tuh nggak ada batasnya. Bilang aja, saya nggak sabar, gitu kalimatnya. Nggak usah bilang sabar itu ada batasnya gitu. Sabar tidak ada batasnya. Seperti misalnya Nabi SAW itu perintahkan ketika bertemu atau kita itu mendapati pemimpin yang zalim, Nabi SAW katakan isbiru. Kemudian Nabi SAW tutup, hatta talqauna rabbakum, sampai kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian.
Sampai kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian. Artinya apa? Sampai mati. Berarti ada batasnya enggak? Enggak ada. Itu contoh kasus. Nabi SAW itu katakan ketika seorang itu bertemu dengan pemimpin yang zalim. Ada ketika itu di masa silam pernah dimintai saran pada Anas bin Malik tentang pemimpin yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Pemimpin yang zalim luar biasa, membunuh para ulama, membunuh orang-orang yang berilmu. Lantas ditanya, kami harus tetap taat ini apa? Kami tidak perangi dia saja, kami tidak bunuh dia saja, kami tidak berontak terhadapnya. Anas katakan, isbiru. Tetap suruh sabar, taat itu. Dan endingnya Anas itu katakan, saya dengar kayak gini juga dari Rasulullah SAW juga katakan sama. Artinya ketika dapati kasus kayak gitu, Rasul juga suruh sabar, bukan hanya Anas yang suruh tadi. Dan dari pembahasan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan bahwa kita akan dapati dalam suatu kelompok ketika mereka itu memberontak kepada penguasa yang sah dengan tujuan untuk menghilangkan kezoliman. Nah, karena penguasa ini zolim, maka dipastikan dia juga akan mendapatkan kezoliman pula atau dapatkan mudarat, dan mudarat itu lebih besar daripada mudarat yang ingin dia hilangkan. Ada dua hal di sini. Pertama, penguasanya zolim. Dia mau hilangkan ini kan, berontak saja. Dia mau berontak ketika itu. Maka ketika dia itu berontak saat itu, maka nantinya kata Ibnu Taimiyah, dia akan mendapatkan juga mudarat, dan mudarat itu lebih besar daripada mudarat yang ingin dia hilangkan ini. Itulah hikmahnya kenapa Anas sampai katakan isbiru, sabarlah. Dan ini kata Rasulullah SAW juga sabarlah tadi. Ya karena memang butuh waktu untuk bersabar. Apalagi hadapi pemimpin yang zalim. Beda ketika orang itu memberontak. Sampai-sampai para ulama itu katakan, ya, dinukil dari beberapa salaf tentang hal ini, mending saya itu ya mendapati ujian itu sampai 50 tahun lamanya daripada 1 bulan saja itu. Mending saya itu berada di bawah kepemimpinan penguasa yang zalim daripada saya mendapatkan huru-hara, keributan, kerusuhan walaupun cuma 1 bulan saja. Jadi dibandingkan 1 bulan dengan 50 tahun. 50 tahun sini penguasa saya itu zalim, itu masih lebih mending daripada ada kerusuhan, ada huru-hara, ada keributan walaupun itu cuma 1 bulan saja. Karena kalau dia dengan penguasa yang zalim ini, ya orang masih bisa ibadah ketika itu. Zalimnya dia aja. Namun kalau ada kerusuhan, ada keributan, ada huru-hara, ibadah sulit, rasa aman itu hilang, kerusuhan di mana-mana. Mau beribadah sulit sekali. Itu yang bisa kita lihat, disaksikan di beberapa negeri yang mengalami seperti itu. Nah, ini dari nasihat-nasihat para ulama seperti ini yang diperhatikan. Nah, jadi tergesa-gesa intinya buat orang itu futur, terkait dengan masalah doa juga sampai orang itu meninggalkan doa. Lantas yang kelima, faedah hadis yang kelima, segala sesuatu berada di tangan Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Namun seorang hamba tidak bisa memaksa Allah untuk menyegerakan keinginannya. Allah mampu wujudkan segera juga, Allah mampu. Minta A dikabulkan A juga Allah itu mampu. Namun ingat, kita tidak bisa paksa Allah untuk wujudkan apa yang kita inginkan. Ya Allah ini saja ya Allah, gak usah yang lain ya Allah, yang lain itu jelek ya Allah. Nah, itu kan maksud kita kan. Kalau kejar-kejar akhwat juga kayak gitu, ya Allah dia saja ya Allah, satu-satunya harapan saya ya Allah. Yang lainnya itu kayaknya gak pantas banget itu, gak selevel dengan saya. Pokoknya dia saja ya Allah, yang lain wah ya Allah jauhkanlah ya Allah, dia saja ya Allah. Gak ada doa kayak begitu, itu gak boleh. Ya. Itu kita namanya paksakan keinginan kita pada Allah nih. Allah ini wujudkan kayak gini dong ya Allah, yang lainnya gak usah ya Allah. Itu namanya paksakan itu. Itu bentuk ketergesa-gesaan di situ. Namun Allah mampu gak wujudkan itu? Kita minta A ini, terus Allah wujudkan A juga, mampu gak Allah wujudkan? Mampu. Kita minta apapun tuh mampu Allah itu wujudkan. Namun Allah akan tahu mana yang terbaik untuk kita, ini mudarat ataukah tidak. Karena Allah tahu.
Allah tahu itu sebelum kamu minta itu Allah tahu apa yang terjadi untukmu itu Allah tahu. Bahkan seandainya ini sekarang tidak terjadi nih, akhirnya nggak jadi nih. Ya. Seandainya mau dijadikan kayak gitu juga Allah tahu. Oh nanti jadinya kayak bagaimana? Allah itu tahu. Kan ilmu Allah itu Allah tahu yang setelah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Ilmu Allah itu. Allah tahu ini kalau diwujudkan A itu bagaimana? Padahal A ini nggak terjadi. Ya, padahal A ini nggak terjadi. Ya, ini digagalkan untuk dia itu, diganti dengan yang lain. Allah tahu itu. Sehingga kalau kita itu minta dengan tergesa-gesa maunya wujudnya itu A, itu sama saja kita paksakan pada Allah untuk wujudkan itu. Padahal kita sendiri tidak tahu apa di balik itu. Kan menurut persepsi kita saja kita minta kayak gini, ini baik menurut saya. Padahal yang tahu kebaikan sejati, yang megang seluruh kebaikan ya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lihat. Ayat ini maknanya adalah Allah itu maha berkah, memberikan berkah, segalanya itu Allah pegang untuk kerajaan-kerajaan. Apapun itu Allah pegang itu. Segala kebaikan itu dari Allah berarti. Maka standar kebaikan yang sejati itu dari Allah, bukan dari kita. Jangan sandarkan pada diri kita itu baiknya. Sandarkan pada Allah. Jangan pakai standar kita. Kalau standar kita masih ada sisi-sisi kurangnya. Nih, misalnya nih. Apa standar cewekmu apa itu nanti mau cari apa? Tinggi 160 Ustaz. Ya, jangan terlalu pendek dari itulah. Terus ya kalau bisa yang putih-putih banget, saya sudah hitam nih kayak begini. Misalnya nih. Kalau bisa ya kedokteran lah, jangan yang jurusan lain lah. Ya. Kedokteran ya, wes kedokteran aja lah. Punya nggak usah jurusan yang Allah ini kayaknya lebih bagus dan baik sekali untuk saya. Ternyata yang dia minta secara spesifik tadi Allah nggak beri, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Bisa jadi dengan meminta seperti ini ada mudarat di balik itu. Dia nggak tahu. Allah ganti. Kamu dapat ternyata teman SMA-mu sendiri. Dulu. Ya, dulu itu satu sekolah. Dan itu juga tetanggamu. Nggak jauh-jauh juga. Udah mintanya itu yang macam-macam. Tadi tetangga sendiri itu. Satu RT lagi coba lihat. Itu mantan kayak bagaimana lagi itu. Satu RT gak ada perubahan banyak. Allah tahu mana yang lebih bagus untukmu itu, coba lihat. Allah tahu yang terbaik. Kau minta yang terlalu detail, terlalu spesifik gitu. Maka tidak bisa memaksa pada Allah tadi keinginan kita, gak bisa. Coba nanti renungkan doa istikharah kayak gini juga isinya. Ya, disandarkan pada Allah kebaikan itu yang baik menurutmu ya Allah, bukan baik menurut saya. Kalau ini memang buruk menurutmu ya Allah, ya, bukan buruk menurut saya, namun buruk menurutmu. Itu semua yang disandarkan pada penilaian Allah, bukan penilaian kita. Karena penilaian kita itu lemah, kurang. Kita pandang cuma dari satu sisi saja. Ibaratnya ini ada 3 dimensi. Kita pandang dari sisi depan saja, belakangnya belum. Kalau sisi baiknya cuma pandang dari depan saja, belakangnya belum. Gak tahu kalau belakangnya itu buruk. Sama kalau dari depan juga lagi dipandang buruk, belum tahu sisi belakangnya lagi. Kan pandangan kita terbatas banget tuh. Pandang sesuatu lihat dari sini, wah ini kayaknya ayu nih, coba lihat. Kamu belum lihat belakangnya. Iya kan? Melihatin kayak gini, ternyata. Baru bilang ternyata. Ada seorang yang apa nih kemarin itu. Terus dia kirim pesan ke saya, Ustaz, selama 3 bulan ini saya itu tidak merasa bahagia dengan istri saya. Sudah nikah berarti. Terus dia cerita, saya ternyata pandangi istri saya itu, ya, dia pandangi, ternyata ketika dia buka jilbab, ya, saya tidak senang untuk memandangnya. Oh berarti kan dulu nilainya dari mana? Depan kan? Iya kan? Dalamnya kan dia tidak tahu. Berarti pandangan manusia bagaimana? Kurang nggak? Kurang.
Terus solusinya gimana kalau kayak gini gitu mas? Solusinya gimana? Apa suruh buka jilbab sebelum menikah? Solusinya gimana? Solusinya mbok tanya-tanya gitu. Ya, kalau memang kamu nggak suka dengan model rambut kayak gini ya nanti kan diberitahu. Kenapa setelah ini terjadi baru kamu ini menyesal gitu loh? Sebelumnya tuh ngapain kamu ini ta'arufnya itu? Jangan-jangan cuma casing saja kamu lihat, wah ini ayu banget nih. Tanya detail. Biar nanti dapat kejelasan tentang itu. Jadi nggak ada penyesalan lagi setelah 3 bulan ini. Wallahu a'lam. Sampai sekarang saya belum bisa berikan jawaban. Saya diamkan saja. Saya mau bilang, kamu dulu itu nilainya bagaimana gitu.